Halo guys, ini akhir perjalanan kita mancing hari ini. Alhamdulillah hasilnya cukup banyak. Dan ikannya lengkap ya, komplit ikannya. Ada GT, berbagai jenis GT. Juga ada kalebui, jarang gigi, halu-halu, tete. Ikan aneh ada yang dapat nggak? Ikan aneh. Ikan aneh yang jarang dapat, Ikan aneh berduri kawan, tidak bisa dipancing. Oh, itu ikan aneh, Pak. Iya. Pak Sidi lawak. Pak Sidi lawak. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Cek, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan? Kembali lagi bersama saya Fadli Ajo Wayoy, dan sekarang masih di channel Kitu Fishing. Saya bersama teman-teman Kitu Fishing beberapa waktu lalu itu kembali melakukan penjelajahan di perairan Tiku, T-I-K-U guys. Dan seperti biasa, kalau kita berangkat dari Tiku, tungganai kita adalah Pak Sidi. Ini tungganai senior yang tahu banget di mana spot-spot keren untuk kita mendapatkan ikan-ikan yang kita impikan guys. Yap, anggota kita cukup komplit. Ada Dahen, ada Pak Ene, kemudian juga ada Bang Cudit, kemudian juga ada Pak Edi, dan juga ada banyak, rame deh. Nah, ikan-ikan yang kita dapatkan di sini cukup lumayan ya, luar biasa. Dan awalnya kita sedikit ragu karena kabarnya sih perairan Tiku sudah cukup banyak dijamah ya oleh para pemancing-pemancing profesional dari lokal Sumatera Barat maupun nasional, bahkan katanya ada yang internasional. Ustadz Taufik, adik saya, dalam penjelajahan kali ini menggunakan reel baru, pen mahal, dan juga menggunakan joran mahal juga, tapi second. Saya sempat diajak-ajakin ya guys ya, dengan menggunakan ikan sebagai umpan. Nah, umpan utama kita tetap saja umpan berdarah ya, ikan ambu-ambu yang kita potong-potong. Kemudian juga ada beberapa ikan Pak Muih itu paling suka sama ikan yang kecil-kecil seperti taneman, itu untuk mendapatkan ikan besar ya. Dan seperti biasa juga kita memancing pada siang hari, kemudian juga pada malam hari. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. Halo guys, masih di perairan Tiku Siaman. Gara-gara sibuk strike lupa konten. Ini ikan yang baru saya dapatkan, jarang gigi namanya guys, jarang gigi, jenis kakap ini. Ada banyak teknik mancing yang diterapkan di sini. Ustadz Taufik pakai sistem jigging, nggak tahu nih hasilnya gimana. Sistem jigging. Ada dua orang tua kita, Pak Edi dan Tommy. Kita lihat ya jenis ikan yang berhasil didapatkan. Para pemancing di belakang kapal ini apa aja. Ya. Coba lihat ikannya guys, gila guys, gede-gede guys. Jarang banget yang under 1 kilo. Di atas 1 kilo semua. Aduh. Nah, untuk mendapatkan ikan-ikan yang kita inginkan, kita telah mempersiapkan peralatan sejak dari rumah. Benang-benang, kemudian juga mata kail,
Dan yang istimewa dalam perjalanan ini memang kehadiran dua angler senior kami, yaitu Pak Muih dan Pak Edi. Mereka saling bersaing biasanya, dan kami biasanya memang suka mengadu domba mereka ya, jahil banget ini. Nah ini Dahem strike GT. GT lagi. GT man. GT man, ini yang GT man itu. Ini yang GT man nih. Orangnya mana? Jalan anak dan jalan cucu atau kemenakannya itu suka mengadu kakek-kakeknya. Dan kita memancing pada siang hari agak sedikit mengecewakan, hanya 1 atau 2 sambaran, tapi alhamdulillah lumayan juga. Nah, pas pada malam harinya nih guys, kita mulai party abis-abisan. Kali ini kita mendapatkan ikan yang benar-benar komplit, plit. Kenapa saya bilang komplit? Jenisnya itu beragam, ukurannya juga beragam guys. Ikan yang kita dapatkan ada macam-macam ya, ada kakap, capak, kemudian juga ada jarang gigi, siramato, kemudian juga ada apa ya, ada giant trevally juga. Ikan-ikan besar itu memancing kerjasama karena tidak bisa kita mengangkatnya sendirian. Kadang-kadang juga kalau malam hari itu kita capek ya, pas kita dapat sambaran itu kita nggak bisa mengendalikan atau menjinakkan ikannya sendirian, jadi ganti-gantian tuh teman yang lagi boncos ya, diminta untuk membantu teman yang lagi dapat. Ini karena apa? Karena di Kito Fishing kita membiasakan bahwa setiap ikan yang kita dapatkan pada akhirnya itu akan dibagi sama banyak. Jadi percuma saja kalau kita males-malesan. Kalau kita bantu teman, maka kita akan dapat lebih banyak, kita pun dapat bagian yang banyak, begitu. Ya, untuk memancing pada malam hari, saya berbagi sedikit tips ini ya guys ya. Gunakanlah jaket. Biasanya sih orang menganggap sepele perlengkapan seperti ini. Padahal pada malam hari itu, cuaca di tengah laut itu tidak menentu. Kedua, angin juga kadang-kadang memang terlalu kuat sehingga menusuk tulang. Ya, makanya gunakanlah jaket, sweater, atau penghangat badan lainnya. Itu satu. Yang kedua, untuk memancing pada malam hari sebaik-baiknya memang menggunakan alat penerang di kepala atau senter jidat ya. Ini gunanya untuk memasang mata kail apabila telah putus, rusak, dan leadernya kusut dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita memang harus waspada berjalan di atas kapal, karena kadang-kadang teman sembarangan naruh pisau, sembarangan naruh mata kail, sembarangan naruh apa ya, naruh hook. Jadi kalau salah-salah nanti bisa melukai kaki kita. Makanya penerangan juga sangat penting. Nah, untuk kedalaman di atas 50 meter pada malam hari, para tunggannya biasanya menggunakan lampu yang terang untuk memanggil ikan-ikan. Target kita itu adalah ikan-ikan yang bergerak di bagian pertengahan dan agak ke atas lagi. Kalau ikan-ikan dasaran itu biasanya tidak suka dengan lampu. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ikan-ikan dasaran atau ikan-ikan karang seperti kerapu dan lain sebagainya, kita sebaiknya mematikan lampu. Dan kalau kita ingin lebih dalam lagi, itu lampunya justru dinyalakan seterang mungkin. Nah, angler-angler senior kita benar-benar pesta abis-abisan malam itu ya. Pak Mui dan Pak Edi mendapatkan banyak ikan malam itu. Memang kelas mereka ya, kelas banget ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mancing bareng para seniornya, walaupun mereka tua, tidak bisa diremehkan. Kadang tenaga mereka justru lebih kuat. Nah, ini hikmahnya memancing di laut. Sedikit cerita nih guys ya. Pak Muih ini dulunya awal memancingnya itu bareng saya dengan almarhum ayah saya. Kita mancingnya di pulau. Saya ingat banget tuh, pertama kali kita pergi ke Pulau Pieh, Pak Muih ini kakinya sakit-sakitan. Jadi untuk turun dari kapal saja, itu harus kita bopong rame-rame, bareng-bareng. Nah, sekarang Pak Muih justru menjadi pemancing paling kuat. Jadi kalau dia begadang, itu paling kuat begadangnya sampai pagi. Guys, di tengah laut kita nggak tahu kita bakal dapat ikan apa. Kadang-kadang dapat ikan yang berbahaya, seperti pari. Malam itu Ustadz Taufik dapat ikan pari itu. Kecil sih ukurannya, tapi hati-hati loh guys.
pari memiliki bisa luar biasa pada bagian ekornya. Dalam bahasa Minang itu disebut dengan tinggam. Jadi kalau misalnya mendapatkan pari, sebelum ikan itu dipindahkan ke dalam box atau fiber, pokoknya begitu keluar dari air deh, harus diusahakan secepat mungkin untuk memutus ekornya agar tinggamnya tidak membahayakan bagi kita. Kedua, untuk ikan pari ya, usahakan kalau dia gede, usahakan pas ngangkatnya itu kebalik guys. Jadi nggak nungkup. Kalau nungkup itu malah lebih berbahaya lagi, makin liar dia. Dan kalau takut ikan ini akan melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan kita, sebaiknya ditenangin dulu ikannya sampai kelelahan, sudah benar-benar lelah, agak beberapa menit atau bahkan kadang hitungan jam, itu baru kita angkat ke atas kapal. Yep, inilah beberapa adegan pemancingan yang barangkali kalian tunggu di channel ini. Mohon maaf ya guys ya, belakangan saya agak jarang konten, tapi insya Allah ke depan akan lebih rutin lagi. Wassalam. Memang sensasi gila ini guys di perairan Tiku. Karangnya masih original guys, tapi belum kelihatan juga ini. Coba lihat, kita lihat aja wayo itu sudah melanguh dia guys. Lumayan ya guys ya. Gila, umpannya lawak sih gua ada. Ini jam makannya ini guys. Ini Pak Ucok Silalahi ini. Belum kelihatan lagi guys. Belum. Yeah. Ini bekas diajar temannya lagi nih. Besar kayaknya. Diajar lagi. Ya. Sama yang lebih besar lagi pasti. Sampai capek dia. Biasanya kalau jenis halu-halu ini sampai di atas kapal pasti teriak-teriak gitu. Melenting-lenting. Enggak. Aku ada.
Halo guys, ini akhir perjalanan kita mancing hari ini. Alhamdulillah hasilnya cukup banyak. Dan ikannya lengkap ya, komplit ikannya. Ada GT, berbagai jenis GT. Juga ada kalebui, jarang gigi, halu-halu, tete. Ikan aneh ada yang nggak dapat nggak? Ikan aneh, ikan yang jarang dapat, Ikan aneh berduri kawan, tidak bisa dipancing. Oh itu ikan aneh pak. Iya. Pak Sidi lawak, Pak Sidi lawak. Ikan nanas tapi bersisik, tapi tidak ikan. Mantap. Ya, ini aktivitas yang aneh setelah memancing. Malam yang karuang. Iya. Angler top score. Angler top score. Angler top score. Selalu top score. Angler bului. Bului kabuah.